Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Rizky dengan NIM 2433895. Saya pada saat ini akan menjelaskan materi tentang ruangan vektor. Baiklah, pengertian ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan vektor-vektor yang dapat dijumlah dan dikalikan dengan bilangan skalar, serta hasilnya masih berada di dalam himpunan yang sama. Secara sederhana, ruangan vektor merupakan tempat atau wadah di mana operasi penjumlah vektor dan perkalian skala dapat dilakukan tanpa keluar dari ruangan tersebut. Unsur-unsur dalam ruang vektor. Sebuah ruang vektor V terdapat ruangan dan skalar V memiliki elemen vektor V, U, W, dan seterusnya. Skalar bilangan real atau kompleks. Contohnya jika V sama dengan real pangkat 2, maka V sama dengan X1, X2, U, Y1, Y2. Aksioma atau sifat-sifat ruangan vektor. Sebuah himpunan disebut ruang vektor jika memenuhi 10 sifat berikut. Yang pertama itu tertutup terhadap penjumlahan. Jika U, V anggota V, maka U tambah V anggota V. Komutatif terhadap penjumlahan. U tambah V sama dengan V tambah U. Asosiatif terhadap penjumlahan. U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W. Keempat, memiliki elemen identitas vektor nol. Ada vektor O nol sehingga V tambah nol sama dengan V. Memiliki inverse aditif. Untuk setiap V ada min V sehingga V tambah min V sama dengan nol. Tertutup terhadap perkalian skalar. Jika K bilangan real dan V anggota V, maka K kali V anggota V. 7. Asosiatif terhadap perkalian skalar. AB dikali V sama dengan A dikali BV. 8. Distribusi terhadap penjumlahan vektor. A A dikali V tambah A dikali U tambah V sama dengan AU tambah AV. Distribusi terhadap penjumlahan skalar. A tambah B dikali V sama dengan AV tambah BV. 10. Elemen identitas pada skalar. 1 dikali V sama dengan V. Baiklah, selanjutnya operasi dasar dalam ruangan vektor. Terhadap dua operasi utama yaitu penyembelahan vektor. Jika U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2, maka U tambah V sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2. Perkalian skalar. Jika K adalah bilangan real, maka K dikali V sama dengan K dikali V1, K dikali V2. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama tentang operasi vektor real pangkat 2. Diketahui dua vektor U sama dengan 4 min 2, V sama dengan min 1 5. Hitunglah hasil dari 3U tambah 2V. 3U tambah 2V sama dengan. Jadi kita tahu adalah U-nya adalah di situ 4 dan min 2, sedangkan V min 1 dan min 5. Jadi kita kali ke dalam aja. 3 dikali 4 adalah 12. 3 dikali min 2 dapatlah min 6. 2 dikali min 1 dapatlah min 2. 2 dikali 5 dapatlah 10. Jadi dapatlah hasilnya 12 min 6 tambah min 2 10. D 12 dikurang 2 sama dengan 10. Min 6 tambah 10 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3U tambah 2V sama dengan 10 dan 4. Jadi contoh soal kedua yaitu operasi menentukan ruang vektor. Tentukan apakah himpunan berikut merupakan ruang vektor di atas medan bilangan real. V sama dengan X, Y, anggota real, X tambah Y sama dengan 0. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa pada R kuadrat. Jadi himpunan V terdiri dari semua pasangan bilangan real yaitu X dan X, Y. Dan yang memenuhi X tambah Y sama dengan 0. Jadi contoh elemen itu seperti 1 min 1, 2 min 2, 0 0, 3 min 3, 3 dan seterusnya. Ambil dua elemen dari V, X1, Y1 dan X2, Y2. Keduanya memenuhi X1 tambah Y1 sama dengan 0 dan X2 tambah Y2 sama dengan 0. Jadi jumlahkan X1, Y1 tambah X2 tambah Y2 sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah X2. Jadi
Sekarang kita lakukan apakah X tambah Y sama dengan 0. X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2 sama dengan X1 tambah Y1 tambah X2 tambah Y2 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi makalah ta- kita tahu ini adalah merupakan ruangan vektor karena hasilnya adalah 0. Jadi yang ketiga kita mencari tentang perkalian skalar. Ambil K anggota R, anggota real, dan XY anggota V dengan X tambah Y sama dengan 0. Kita kalikan saja. K, K dan kurung XY sama dengan KX, KY. Kita cek apakah KX tambah KY sama dengan 0. Jadi KX tambah KY sama dengan K. Dan kurung X tambah Y sama dengan K. 0. Jadi dapatlah hasilnya 0. Jadi makanya ini merupakan tetap ruangan vektor. Jadi vektor 0 memenuhi, vektor 0 memenuhi 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi itu adalah ruang vektor ada. Inverse dari X, Y adalah min X, min Y yang juga memenuhi min X tambah min Y sama dengan min X tambah Y sama dengan 0. Karena semua sifat ruang vektor terpenuhi tertutup terhadap penjumlahan dan skalar dan ada elemen 0 dan inverse, maka V merupakan ruang vektor di real pangkat 2. Terima kasih. Bella, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan pada presentasi saya kali ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafazalmi dengan NIM 24338119 akan menjelaskan tentang bebas linear. Berikut penjelasannya. Berikut penjelasan tentang bebas linear. Dari definisinya, misalkan S sama dengan vektor U1, vektor U2, sampai dengan vektor UN adalah vektor di ruang vektor V. S dikatakan bebas linear jika SPL homogen K1U1 tambah K2U2 tambah Kn UN sama dengan 0 vektor memiliki solusi tunggal. Jika solusi tidak tunggal, maka S dinamakan himpunan tidak bebas linear atau bergantung linear. SPL homogen memiliki dua solusi. Yang pertama, solusi trivial jika semua nilai konstantanya adalah 0. Yang kedua adalah solusi non-trivial jika SPL homogen memiliki solusi tak hingganya banyak. Lanjut kita ke contoh soal yang pertama. Periksa apakah vektor U min 1, 3, 2 dan vektor A 1, 1, min 1 saling bebas linear di R3. Lalu kita dapat SPL homogennya yaitu K1 vektor U tambah K2 vektor A sama dengan 0 vektor. Lalu kita dapat K1 dikali vektor min 1, min 3, 2 ditambah K2 dikali vektor 1, 1, min 1 sama dengan 0 vektor. Lalu kita dapat matriksnya min 1, 1, 3, 1, 2, min 1, matriks peubahnya K1, K2, dan konstantanya 0, 0, 0. Lalu kita buat OBE-nya min 1, 3, 2, 1, 1, min 1. Kita kalikan min 1 dikali baris 1. Lalu kita dapat 1, min 1, 3, 1, 2, min 1. Lalu min 3 dikali baris 1 ditambah baris 2. Min 2 dikali baris 1 tambah baris 3. Hasilnya 1 min 1, 04, 01. Lalu baris kedua diubah dengan baris ketiga. Kita dapat 1 min 1, 01, 04. Baris kedua ditambah baris pertama dan min 4 dikali baris kedua ditambah baris 3. Lalu kita dapat hasil akhirnya 1, 0, 01, 00. Lalu kita dapat matriksnya 1, 0, 01, 00. Lalu kita dapat peubahnya K1, K2 dan kita dapat konstantanya 0, 0, 0. Jadi kita dapat solusi SPL-nya K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Jadi vektor U dan vektor A saling bebas linear di R3. Lalu contoh soal nomor 2. Periksa apakah A dan B saling bebas linear di M2 kali 2.
kita dapat SPL-nya K1 dikali A ditambah K2 dikali B sama dengan vektor 0. K1 dikali min 3, 4, 2, 0 ditambah K2 dikali 3 min 4 min 2, 0 sama dengan 0, 0, 0, 0. Lalu kita dapat min 3 K1 ditambah 3 K2 sama dengan 0, 4 K1 tambah min 4 K2 sama dengan 0, 2 K1 dikurang 2 K2 sama dengan 0. Lalu kita dapat matriks konstantanya min 3, 3, 4, min 4, 2, min 2. Peubahnya K1, K2, dan konstantanya 0, 0, 0, 0. Lalu kita buat solusi OBE-nya. Min 3, 3, 4, min 4, 2, min 2. Min 1/3 kita kalikan dengan B1. Dapat hasilnya 1 min 1, 4 min 4, 2 min 2. Lalu min 4 kita kalikan dengan baris pertama, ditambah baris kedua. Min 2 dikali baris pertama, ditambah baris 3. Hasilnya 1 min 1, 0, 0, 0, 0. Lalu kita dapat hasilnya seperti 1 min 1, 0, 0, 0, 0. Peubahnya K1, K2, dan konstantanya 0, 0, 0. Misal K2 sama dengan T. Kolom 2 berkorespondensi dengan variabel K2. Lalu kita dapat K1 kurang K2 sama dengan 0. Sama dengan K1 sama dengan K2 sama dengan T. Lalu kita dapat peubahnya K1 K2 sama dengan T, K1 sama dengan T, K2 sama dengan T. Jadi kesimpulannya A dan B bergantung linear. Tambahannya, kenapa bergantung linear? Karena matriks A sama dengan 1 dan matriks B sama dengan min 1. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Ramadan dengan NIM 2433841 akan menjelaskan tentang materi nilai agent dan faktor agent. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah faktor tak nol x pada Rn disebut dengan faktor agent. Dari A, jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X, jelasnya AX sama dengan lambda X. Untuk skalar seberang lambda, skalar lambda ini disebut dengan nilai agent. Dari A dan X disebut sebagai faktor agent. Dari A yang terkait dengan lambda. Contoh, diberikan X sama dengan 1/2 dan matriks A 380 min 1, AX 380 min 1 kali 1/2 sama dengan 3/6, sama dengan 3 1/2 sama dengan 3X. Maka vektor X 1/2 disebut dengan agent dari matriks A 380 min 1. Yang terkait dengan nilai agent lambda sama dengan 3. Untuk memperoleh nilai agent dari sebuah matriks A berukuran n kali n, persamaan AX sama dengan lambda X dapat dituliskan kembali menjadi sebagai berikut. Agar lambda menjadi nilai agent harus terdapat satu solusi tak nol dari persamaan ini. Persamaan ini memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika determinan A min lambda I sama dengan 0. Persamaan di atas disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Skalar-skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai-nilai agent dari matriks A. Persamaan karakteristik di atas juga dapat dituliskan. Determinan lambda I min A sama dengan 0. Apabila diperluas lagi, determinan A min lambda I atau determinan lambda I min A adalah sebuah polinomial P dalam variabel lambda yang disebut sebagai polinomial karakteristik dari matriks A. Langkah-langkah bentuk matriks lambda I min A. Kedua, hitung determinan lambda I min A sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan persamaan karakteristik dari lambda I min A sama dengan 0. Yang keempat, hitunglah akar-akar persamaan karakteristik nilai lambda. Yang kelima, hitung vektor agent dari SPL lambda I min A X sama dengan 0. Contoh
tentukan nilai-nilai agent dari A 004, 10 min 17, 018. Yang pertama kita cari dahulu matriks A min lambda I. A min lambda I 004, 10 min 17, 018. Kemudian min lambda 100, 010, 001. Sama dengan 004, 107 min 17, 018. Min lambda 000, 0 lambda 000 lambda. Hasil akhirnya sama dengan min lambda 04, 1 min lambda min 17, 018 min lambda. Contoh selanjutnya kita cari determinan lambda min lambda I. Determinan lambda min lambda I sama dengan dalam kurung min lambda, dalam kurung lagi min lambda, dalam kurung lagi 8 min lambda tambah 114 tambah 00 min 17 dikurang 0 min lambda 4 min dalam kurung min lambda 1 dalam kurung min 17 kurang 1 0 dalam kurung 8 min lambda sama dengan dalam kurung 8 lambda pangkat 2 min lambda pangkat 3 ditambah 4 00 min 17 lambda min 0 sama dengan 8 lambda pangkat 2 min lambda pangkat 3 ditambah 4 min 17 lambda sama dengan min lambda pangkat 3 tambah 8 lambda pangkat 2 min 17 lambda ditambah 4. Dengan menggunakan persamaan karakteristik kita peroleh determinan A min lambda I sama dengan 0 min lambda pangkat 3 tambah 8 lambda pangkat 2 min 17 lambda tambah 4 sama dengan 0. Lambda pangkat 3 min 8 lambda pangkat 2 tambah 17 lambda dikurang 4 sama dengan 0. Dalam kurung lambda min 4 dalam kurung lagi lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadratistik maka solusi untuk lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0 adalah 2 tambah pangkat 3 dan 2 min pangkat 3 dan sehingga dapatkan nilai-nilai agent dari matriks A yaitu lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 tambah akar 3, lambda 2 min pangkat 3. Tentukan nilai dan faktor agent dari matriks A. 2, 1, 1, 2. Untuk jawabannya nilai agent lambda untuk matriks lambda I min lambda A min A yaitu lambda I min A sama dengan lambda 1001 min 2112 sama dengan lambda lambda 00 lambda min 2112 sama dengan lambda lambda 0 min 2 min 1 0 min 1 lambda min 2 sama dengan hasilnya lambda min 2 min 1 min 1 lambda min 2. Hitung determinan lambda I min A sama dengan 0 yaitu determinan lambda I min A sama dengan 0 lambda min 2 min 1 min 1 lambda min 2 sama dengan 0. Lambda min 2 min dalam kurung min 1 dalam kurung lagi min 1 sama dengan 0. Lambda pangkat 2 dikurang 2 lambda dikurang 2 lambda ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah determinan lambda I min A sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda tambah 3 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaan karakteristiknya adalah lambda min 3, lambda min 1 sama dengan 0. Lambda 1 sama dengan 3 atau lambda 2 sama dengan 1. Faktor agent lambda I min A
X sama dengan 0 dalam kurung lambda 0 lambda dikurang 2 1 1 2 X sama dengan 0. Lambda min 2 0 min 1 min 0 min 1 lambda min 2. Itu X1 X2 sama dengan 0. Untuk nilai lambda sama dengan 3, maka lambda min 2 0 min 1 0 min 1 lambda min 2 X1 X2 sama dengan 0 0. 3 min 2 0 min 1 0 min 1 3 min 2 X1 X2 sama dengan 0. 1 min 1 min 1 1 X1 X2 0 0. Terbentuk sistem persamaan linier. X1 min X2 sama dengan 0. Diperoleh misal X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan 1. Pembuktian AX sama dengan lambda X. 2 1 1 2 1 1 sama dengan 3 1 1. 3 3 sama dengan 3 1 1 terbukti. Untuk nilai lambda sama dengan 1, maka lambda min 2 0 min 1 0 min 1 lambda min 2 X1 X2 sama dengan 0 0. 1 min 2 0 min 1 0 min 1 1 min 2 X1 X2 sama dengan 0 0. Min 1 min 1 min 1 min 1 X1 X2 sama dengan 0. Terbentuk sistem persamaan linier min X1 kurang X2 sama dengan 0, min X1 sama dengan X2, X1 sama dengan min X2. Pembuktiannya AX sama dengan lambda X 2112 dikali min 1 1 sama dengan 1 min 1 1 min 1 1 sama dengan 1 min 1 1 terbukti. Baiklah, itu materi tentang nilai agent dan faktor agent. Sekian, terima kasih.